Oke, kita akan melakukan pemeriksaan kapasitas oli, viskositas dan warnanya. Pertama kita cabut dulu stik olinya, kemudian dilakukan pengelapan sampai si oli bersih, kemudian dimasukkan kembali ke lubangnya. Nah, sekarang kita lakukan pemeriksaannya. Yang pertama, untuk kuantitasnya cukup ya, ada di antara garis yang titik ini sama yang ini. Kalau di sini sudah cukup berarti. Nah, satu, kuantitas cukup. Yang kedua, viskositas masih bagus, masih kental. Kemudian warnanya juga masih coklat, masih bagus. Kalau yang jelek itu yang warna hitam. Baik ya, berikutnya kita akan memeriksa level air pada reservoir. Ini yang ini ya. Kita tinggal lihat di sini aja, ini bisa kelihatan. Di sini ada tulisan low sama max. Jadi usahakan airnya ada di antara ini, di garis max, maksimal segini. Ini yang bagus. Ini berarti kondisinya kurang. Berarti kalau kurang tinggal ditambahkan saja. Itu aja. Pemeriksaan saringan udara atau air filter ya. Pemeriksaan saringan udara cukup kita buka saja di sini. Ya. Nah, ini kondisi saringan udaranya. Kita lihat secara visual ini masih bagus, tidak berwarna hitam, tidak ada karbonnya ya. Dan tidak sobek, juga masih lembut. Ya, selembut hati pepais. Ya. Oke. Selanjutnya kita memeriksa exhaust mounting dan sambungan. Yang harus kita periksa di bawah adalah Lipernya nggak ada ya? Boleh pinjam HP-nya Pak? Kita memeriksa sekitaran dudukan knalpot ya, dudukan knalpot sama fleksibel yang di depan. Fleksibelnya masih aman, tidak ada keretakan. Oke, kita sekarang pengecekan koil. Pertama-tama aponya dinyalakan dulu, kemudian selektornya ditaruh di ohm yang di 20K. Kemudian kita cek dulu. Oke, normal ya. Kemudian tinggal dilihat koilnya. Di sini ada 4 kabel. Pilih yang kabel ujung sama ujung, positif negatifnya bebas. Kita tempel saja. Tempel ujung sama ujung. Bagus ya. Didapat, itu sudah dapat nilainya sekitar 13,37 ohm. Nanti untuk menentukan bagus jeleknya lihat di standar. Oke, selanjutnya pengecekan celah busi. Kita lihat kode di belakang busi. Di sini ada XU22PR9. Nah, berarti ini celah standarnya adalah 0,90 mili. Kita cek menggunakan feeler gauge ya, cari yang 0,90 ya. 0,90 gak masuk, coba cari lagi yang lain. Nah, ini yang masuk adalah yang 0,70. Nah, ini sampai rapat seperti ini nih. Nah, ini yang masuk 0,70. Nah, berarti tinggal disimpulkan saja nanti hasilnya. Berarti ini terlalu rapat, tinggal ditulis hasilnya 0,70, ini harusnya 0,90. Simpulkan saja. Oke, yang berikutnya kita pengecekan tahanan injektor ya. Taruh selektor di ohm, masih di ohm, cuman ininya di angka yang 200. Kemudian kita cek dulu aponya. Oke, aponya berfungsi. Kita tinggal tempel ke injektor, positif negatifnya bebas. Tinggal tempel saja. Nah, nilainya sudah keluar sekitar
12,9 ohm. Nanti untuk menentukan bagus jeleknya lihat di manual book atau di standarnya. Kemudian untuk yang injektor yang ini juga sama ya pengecekannya. Nilainya sama di 200, tinggal ditempel sama kayak yang tadi. Sudah. Oke, posisi gas analyzer sudah menyala ya. Kita tinggal tekan yang ini. Kita zerokan dulu, kemudian tekan yang ini paling bawah. Tunggu sekitar 40 detik sampai angkanya 0. Angkanya 0, tunggu. Nah, kemudian tinggal kita tekan tes sekitar 20 detik, tapi sebelum itu kita nyalakan dulu kendaraannya. Kendaraannya dinyalakan. Nah, kemudian ininya masukkan ke dalam lubang knalpot, dimasukkan ke sini. Dalam lubang knalpot sudah, kita balik lagi ke sini. Nah, tinggal tekan yang ini. Ini dalam kondisi ininya, posisinya tes. Tinggal ditekan saja ini. Tunggu sekitar 20 detik, nanti nilainya langsung keluar, langsung ditulis saja, tidak usah di print. Di 10 detik. Nah, ini tinggal langsung ditulis saja nilainya. Nilainya bergerak terus, tulis aja hasilnya. Tidak apa-apa. Sudah selesai. Oke, gas analyzer sudah dalam kondisi on. Kita tinggal enter, kemudian print lagi. Di sini ada pilihan untuk memasukkan plat nomor, bisa langsung dilewat gak apa-apa. Print, sudah, hasilnya sudah keluar. Nanti ini tinggal dituliskan saja ke job sheet, disobek ini. Sudah. Ya, di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada baterai. Yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan pada bodi baterai. Kita lihat ya, kanan, kiri, pinggir, depan, belakang. Ya, di sini kondisi masih bagus atau baik, dan juga kita lihat ketinggian air pada baterai, yang dimana ini ditunjukkan dengan upper level dan lower level ya. Kita bisa lihat kondisinya jangan sampai di bawah lower level. Yang ketiga kita periksa plan plug baterai. Mendekat. Nah, kita lihat pada kondisi ventilasi pada aki apakah masih baik atau tidak. Ini diperiksa juga secara visual ya. Oke, ini sebagai contoh saja. Oke, kita akan lakukan pemeriksaan berat jenis pada baterai. Kita langsung eksekusi saja. Jangan lupa memakai sarung tangan sesuai dengan SOP. Kita posisikan tegak lurus dan kita tunggu sampai airnya naik. Posisi air tidak boleh di atas warna merah ya, berarti ini
tidak sesuai. Kita lanjutkan. Kita akan melakukan pemeriksaan tegangan pada aki. Ya, kita tempatkan di mana yang merah ke positif dan hitam ke kutub negatif. Kita lihat nilai yang terbaca adalah 12 volt, di mana ini sesuai. Kita akan melakukan pemeriksaan tegangan pada saat di starter. Posisikan selektor diapo di voltase yang 20. Oke, kita tempel positif ke positif, negatif ke negatif. Mobilnya di starter. Ya, sudah kelihatan tadi angkanya di angka 8 volt. Oke, sudah. Kemudian dilanjutkan dengan pengukuran pada saat mesin hidup. Angkanya angka 14 volt masih normal. Bagus berarti. Oke, di sini kita akan melakukan pengukuran pada 3 sensor yang ada di depan. Yang pertama ini ada sensor IAT, yang kedua ada sensor ECT, yang ketiga ada TPS. Nah, kita akan melakukan pengukuran tahanan pada ketiga sensor tersebut. Kita akan lakukan pengukuran tahanan pada sensor IAT. Kita bisa lihat hasilnya 01,32 ya, 01,32 yang dimana standarnya itu adalah 2,21 sampai 2,69 ya. Jadi kalau misalkan sensor ini tidak sesuai dengan standar, maka dapat ditulis sesuai dengan apa yang kalian dapatkan. Yang kedua, kita lakukan pengukuran tahanan pada sensor ECT. Nah, kita lihat juga pada sensor ECT berapa hasil yang didapatkan. Hasil yang didapatkan adalah 01,39 ya, 01,39 yang dimana untuk sensor ECT ini memiliki standar 2,29 sampai dengan 2,60 kilo ohm ya. Jadi sama seperti pada sensor IAT, jika tidak sesuai dengan standar maka ditulis tidak sesuai dengan standar atau tidak standar. Oke, yang ketiga ini ada sensor TPS ya. Posisikan sensor TPS-nya tengkurap ya. Jadi kita akan lakukan pada pengukuran pada pin ke-1 dan kedua. Di sini ada 3. Nah, kita akan lakukan pin 1 dan kedua, dan posisinya seperti ini ya teman-teman, tidak seperti ini. Kalau memang seperti ini nanti akan beda lagi, akan beda pengukurannya nanti. Kita coba. Kita temukan angka 00,17 ya, 00,17 yang standar tahanannya itu 2,5 sampai 5,0 untuk sensor TPS.